Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Kisah ini setelah kita mengunjungi sebuah desa yang bernama Desa Kudangan yang berada di Kalimantan Tengah. Ini adalah sebuah desa sangat indah dan masih asri karena di sini terdapat suku Dayak Tomun yang masih hidup dengan alam. Mereka mandi di sungai, bahkan minum air langsung di sungai. Ini langsung minum juga boleh. Serius? Ya. Dan di sini kita juga belajar banyak hal tentang budaya lokal. Salah satunya adalah mengenai mandau yang sebenarnya hidup. Mandau. Tapi dia tidak hidup kan? Kalau sesuatu ya situasi genting ya dihidupin. Jadi ini orang bisa hidup? Bisa. Orang Dayak lah. Kan namanya kita kan kelebihan kuning. Tapi tak terasa sudah tiba saatnya bagi kita untuk menuju ke kota selanjutnya. Kita beres-beres semua hal yang kita tinggalkan di sini, dari baju hingga bambang, dan jangan lupa juga pamit dengan orang polsek sini yang sangat ramah. Mau pamit dulu. Sampai bertemu lagi lain kesempatan, Pak. Thank you ya. Ketemu ya, Pak. Ya, lanjut Pak ya. Thank you. Dan sekarang kita menuju ke kota berikutnya, yaitu Nangabuling. Perjalanan dari Kudangan hingga ke Lamandau alias Nangabuling diawali dengan perbukitan sudah pasti karena daerah perbatasan itu perbukitan, tapi sudah sekitar 30 menit kita berjalan sudah mulai flat. Yang menarik adalah ternyata walaupun flat, jalannya ini nggak segampang yang kita pikirkan karena ternyata mulai banyak lubang. Kalau di perjalanan kita dari perbatasan Kalimantan Barat sampai ke daerah Kudangan, kita kan tegang dengan tanjakan ekstrim, turunan ekstrim, dan tikungan yang terus menerus kan. Dari Kudangan sampai ke arah Nangabuling itu juga mirip-mirip ya, naik turun belok-belok masih sama, tapi diperparah dengan jalannya yang itu masih banyak rusak. Jadi kita lagi jalan nih mau ambil kecepatan nih, dia tuh apa gitu. Beberapa kali mobil kayak mau terbang gitu, kena bukit tinggi-tinggi gitu, dan dia tuh jalannya bergelombang gitu. Lalu tuh di bagian jalan kita kiri ini tuh kadang rusak. Di tempat mereka tuh nggak rusak. Kita ambil kanan dong. Nah pas ambil kanan tuh ada mobil datang. Kalau luar biasa. Ini nah itu dari tadi. Baik. Kalau tengok lagi ini rusak. Normalnya jika kita lihat dari maps, perjalanan dari Kudangan ke Nangabuling hanya butuh waktu 2 jam. Tapi faktanya kami butuh 4 jam baru sampai ke sini. Karena ya memang jalannya bergelombang dan kami sering berhenti. Kota Nangabuling merupakan ibu kota dari Kabupaten Lamandau. Dan ciri khasnya adalah diapit oleh sungai berwarna coklat ini. Berhubung sudah jam sore, kami memutuskan untuk menginap 1 malam di kota ini. Dan tentu saja bersama dengan teman baru kita. Dan ini adalah rumah singgah kita selama di Nangabuling ya. Kita stay selama 1 malam dan berbincang banyak dengan yang di sini ya. Ini adalah rumah yang sudah saya bilang setengahnya ini udah macam mini kebun binatang boy. Karena penuh dengan tanaman-tanaman unik. Ini dari alam langsung, diambil dari hutan Kalimantan. Ini ada banyak cana-cana ya. Dan ini adalah rumah legendaris dari seorang content creator yang bernama Vice Fishing Adventure. Jadi kita baru kenal ya. Dikasih nginap di sini ya, kita parkir di depan rumah dan dikasih kunci rumahnya boy. Nah jadi kita selama ini tuh dijamu oleh beliau ya. Tengok di channel macam YouTube ya. Fishing. Di mana tekan Epic tuh, aku tunjukkan lah gini. Mobil tuh kita parkirin tuh di sini depan nih tuh.
Jadi kalau kita mau mandi, mau ngongkrong itu langsung ke rumahnya abang di sini, boy. Belum jadi rumahnya. Nah, nanti lah jadi bentar lagi. Oh iya, aku lupa cerita kan. Kan banyak kebun binatang kan? Monyet. Ada ayam. Monyet. Tuh ada monyet tuh di dalam tuh. Itu monyet, boy. Bola aktif monyet kau, boy. Senyum dia. Kenapa dia bola balik? Tak tahu apa dia. Tuh landak. Mana landak? Landak mini. Oh, hedgehog. Landak. Kau tengoklah, semua ada sini. Tuh. Ada tuh landak tuh. Tidur. Ada 3 tuh. Memang. So, kita mau lanjut dulu ke Sampit. Nah, yuk kita jom. Thank you abang ya. Oke lah. Oke, mari kita lanjut menuju ke Sampit, boy. Jadi jalan yang katanya dari sini Nangabulik ke arah Sampit itu banyak jalan yang udah mulai rusak-rusak, so mesti pelan-pelan dan hati-hati. Dan katanya lubangnya agak tinggi. Semoga aja Bambang aman, boy. Oke, air dingin sudah. Cemilan sudah standby di sini cemilan. Ini tong sampah tinggal dibuang. Seatbelt jangan lupa. Alright. Mari kita jom. Satu hal yang unik di Nangabulik yang kami dengar dari warga di sini adalah SPBU sini hampir tidak bisa kau isi bensin. Jadi teman saya punya mobil sudah 4 tahun. Dia isi bensin di SPBU itu cuma 1 kali dia bilang. Kan selalu habis. Pagi-pagi pun habis. Mereka selalu beli tuh di yang eceran itu loh. Jadi ya itu sebuah fakta cukup unik di Nangabulik tuh. Menarik. Jadi karena kami yakin nggak dapat bensin di SPBU sini, kami berangkat ke sebuah daerah yang jarak 30 menit dari Nangabulik hanya demi dapetin bensin di SPBU. Itu kok sering habis. Mantap jiwa. Oh iya, udah mulai goyang-goyang nih, boy. Gila nih orang kayak apa nih? Kalau solar habis di Kalimantan, saya udah wajar lah lihatnya, ini kan kita solar. Cuman kalau bensin pertama habis, aku bingung kok bisa gitu. Dan ini pemandangan umum, katanya ini udah wajar banget gitu lah. Tuh lihat tuh. Jadi nggak bakal pernah kau dapat bensin pertalite maupun pertama. Wow, kok bisa ya? Tuh di depannya SPBU tuh ada pom mini ada bensin, tapi SPBU nggak ada bensin. Nah, kok bisa? Ya gas. Wah, lubangnya bas. Gila lubangnya. Aku kira kamu sambil tegang ya kau. Cash cukup berapa kita? Cukup. Full tank mas ya? Ya. Jadi tak ada pertalite. Habis atau dalam kiriman? Pertalite habis. Jadi kita isinya Pertamax. Kenapa yang di Nangabulik selalu nggak ada? Pertalite habis, pertama habis. Tahu kalau saya bilang sana. Mantap. Kita isi pertama 14.200 per liter. Oke lah. Masih masuk akal. Saya cek kemarin di tepi jalan itu kita isi pertalite aja 13.000, 14.000. Pernah kita isi pertalite 15.000 kan ya, Beb? Iya. Tepi jalan. Kemarin di Kudangan. Nah, semoga dengan pertama Bambang makin kuat. Amin. Oh ya, jalur rusak ini masih akan terus lanjut sampai ke Simpang Runtuk. Simpang Runtuk masih berapa jam di sini? Paling sejam lah. Oh, sejam. 64 kilo. Jadi sejam ini jalur rusak terus.
Habis itu jalannya agak Yang mending. kasih, Om. Ada yang sebagian bagus, sebagian rusak. Iya. Perjalanan kita lanjutkan kembali dan kita telah meninggalkan Kabupaten Lamandau. Kami kira jalan sudah bagus, rupanya tidak. Halo boy. Woi. Tidak jauh dari sini, kalian akan menemukan simpang 2, di mana kalau ke kanan, kalian akan menuju ke Pangkalan Bun, kalau ke kiri ke Sampit. Awalnya kalian mau ke Pangkalan Bun dulu, cuma karena dikejar jadwal, jadi terpaksa kita skip. Oke, sedikit rangkuman ya. Intinya adalah kalau kalian mau lintas Kalimantan, jalan tanjakan tikungan ekstrim itu berada di antara perbatasan Kalbar ke Kalteng, tepatnya dari Nangatayap sampai ke Kudangan. Itu tanjakan ekstrim, tikungan ekstrim. Kalau kalian dari Nangabulik hingga ke antara Sampit Pangkalan Bun, kalian akan menemukan jalan yang nggak tahu nanjak, tapi bolong-bolongnya parah, gelombangnya parah. Lalu di bagian kiri jalan ini misalnya itu ada lubang. Kau ambil kanan tuh, kanan ada mobil lewat. Dan kebalikannya, kita punya jalan ini di depan ini bagus, nggak ada masalah, kita lurus nih. Di sebelah kanan jalan tuh, kan jalannya agak buruk. Mobil sebelah kanan akan ambil sebelah kiri. Jadi kalau nyetir dengan bahagia nih, nengok jalan kau kan, tiba-tiba tuh trak ke arah kau. Pengalaman. Oke, dan ingat saya Sosita, pengalaman ini berbeda jauh kalau kalian bawa mobil biasa. Mobil pribadi nggak ada rasa apapun, biasa aja. Tapi kalau mobil kayak gini nih, mobil muatan, berhati-hatilah. Alright, kita mau cek maps dulu. Lanjut. Nah, setelah dari simpang Pangkalan Bun tadi, jalannya di depan sudah mulus dan membahagiakan. Bahkan kita dihibur dengan pemandangan indah di kiri dan kanan karena ada pohon-pohon cantik. Jadi ya Riana juga happy. Tapi kebahagiaan kami dikagetkan dengan asap tebal dari depan. Kami kira ada apa? Rupanya ada truk yang terbakar. Allah! Antri bensin. Antri bensin, boy. Bensin ke solar ke Alma. Luar biasa. Ini pertengahan kita dari Pangkalan Bun menuju Sampit. Apa tuh pertokoan Marga Jaya? Allah, mak lubang besar. Dalam perjalanan menuju ke kota Sampit, kalian akan menemukan jalan seperti ini. Jembatan yang mengambang di atas tanah gambut. Jembatan ini biasa kalian ketemui di daerah-daerah yang biasanya sering banjir. Jadi daripada mereka bangun jalan dan kemudian banjir, mereka bangun jembatan seperti ini. Dan jembatan ini juga akan ditemukan kedua kali ketika mengarah ke Kalimantan Selatan yang terkenal banget dengan nama Jembatan Tumbang Nusa. Sebenarnya untuk jalan Trans Kalimantan seperti ini selalu disarankan oleh semua orang untuk jangan lalui ketika malam hari. Tapi apa boleh buat, karena jadwal kita terganggu akibat banyak masalah di jalan yang di luar ekspektasi, kita terpaksa melalui jalan ini sampai kondisi malam, di mana sudah gelap, nggak bisa lihat jalan depan dan banyak lubang pula. Luar biasa. Kapan Indonesia merdeka? Dan oke boy, kita berangkat di jam 10-an pagi dan akhirnya kita tiba di Sampit di jam 7.30 malam. Kau bayangkan gak berapa jam kita nyetir? Jam? Dan itu Google Map. Kita lihat tuh cuma ngomongnya 5 jam. Ternyata aduh, ya ada dua problem. Satu adalah karena kita memang gak bisa cepat. Kedua adalah ini mobil muatan yang dimana kalau kena jalan jelek itu sangat lambat, nggak bisa cepat. Oh.
Tapi kita bersyukur ya, Bambang bisa tiba di Sampit dengan selamat. Tepuk tangan untuk Bambang. Oh ya, aku lupa cerita nih. Ini ada drama dikit ya. Ini curhat drama. Jadi kita udah sampai Sampit. Kita udah pernah dengar sih kata orang, Sampit itu hati-hati yang Google Maps. Karena kita akan dibawa dia tuh ke jalan-jalan sempit kayak gang-gang gitu loh. Dan itu benar ya. Jadi habis Bambang sampai ke Sampit, kita cek lokasi manapun, kita dibawa ke jalan-jalan yang kecil. Dan akhirnya kita lebih sering nanya orang. Dan yang menarik adalah kita udah ke Polres dan ke Polsek. Problemnya adalah kita tidak bisa parkir di sana. Bukan nggak boleh ya, tapi nggak bisa parkir karena banyak kabel-kabel di depan pelangnya si Polsek itu terlalu rendah. Bambang nggak bisa masuk. Kita galau. Akhirnya kita sudah rencana mau parkir di depan hotel. Izin parkir depan hotel, kita bilang BC aja. Dan yang menarik adalah ada boy kontak kita. Dan dia bilang ke hotel ini aja bang. Oke. Saya kira itu prank ya, karena itu IG-nya tuh saya lihat tuh, nih IG dari mana, itu benar atau enggak, saya tahu di prank gitu kan. Dan sekarang kami sedang berada di parkir sebuah hotel yang spesial, tapi akan kita nanti ungkapnya di besok pagi, karena sekarang kami sudah tepar. Oke, kita akan lihat kebaikan hati Bada Boy yang luar biasa banget. Kita dapat hotel di sini. So, kita mau berbarang dulu, kita mau check in, mandi, tidur, dan tanpa babi bu istirahat. Besok kita akan explore Sampit dan melihat hotel yang kita tinggal di malam ini. Lanjut. Selamat pagi Bada Boy. Hari ini kita bangun dengan segar di Hotel Wella. Jika dilihat dari luar, hotel ini lebih mirip seperti rumah mewah dengan arsitektur yang klasik. Di dalamnya dihiasi lukisan dan ornamen khas Dayak. Pelayanannya ramah dan kamar yang kita tempati cukup luas. Dilengkapi dengan meja makan, lemari baju, serta kulkas. Toiletnya terdapat bathtub juga loh, keren kan? Dan hotel ini juga memiliki kolam renang yang cukup luas. Mungkin banyak orang yang masih beranggapan bahwa kota Sampit itu seperti hutan yang layaknya Kalimantan. Ternyata di sini sudah cukup padat. Dan tenang saja, di sini mudah untuk mencari penginapan. Selain Hotel Wella tadi, di sini juga ada saudaranya, yaitu Hotel Wera. Dari luar, mungkin nampaknya hanya seperti hotel pada umumnya. Ternyata konsep di dalamnya seperti perumahan mini loh. Jadi di setiap rumah ini adalah kamar kita. Ketika pintu dibuka, langsung disambut dengan tempat tidur yang empuk. Cocoklah untuk rehat yang rasanya seperti di rumah. Setelah puas beristirahat, yuk kita coba untuk keliling sebentar melihat sekilas seperti apa sih kota Sampit itu. Jalan utama di kota Sampit cukup luas dan lega. Akan tetapi ketika kita masuk ke daerah kota, sudah mulai terlihat banyak sekali simpang-simpang yang masuk ke gang-gang kecil dan kami cukup kesulitan menggunakan Bambang. Makanya kita pakai motor untuk keliling-keliling. Ketika masuk ke daerah pasar dari Sampit, terlihat bahwa sini sangat padat. Dan uniknya adalah saya malah lebih baik ketemu orang Jawa loh di sini. Kami pikir Sampit itu ada tempatnya suku Dayak. Ternyata berbeda, di sini sudah mulai banyak pendatang. Membuktikan bahwa tempat ini sudah ramah untuk pendatang. Pengalaman kami berkendara di sekitar Pasar Sampit itu cukup deg-degan. Karena jarak antara jalan dengan toko itu sangat sempit sehingga susah untuk parkir. Tapi ya inilah adanya. Dan kita telah tiba di alun-alun yang memiliki tugu ikan jelawat. Jadi di sini kota Sampit, logonya atau ikonnya ada ikan jelawat. Di sini cukup indah ya. Sungainya ini mirip Kapuas, tapi warnanya sedikit lebih gelap dan sedikit lebih kecil sedikit aja. Dan nama sungai ini adalah Sungai Mentaya. Sungai ini akan jadi salah satu arus perhubungan untuk ekonomi di sini dan banyak kapal-kapal besar bisa ada di sini.
Walaupun kotanya sudah sangat-sangat padat, ternyata di tepi sungai yang tidak kalah padat ya. Banyak banget aktivitas warga tuh di tepian sungai sini. Tapai gambut. Tapai. What is rangai? Ini sagu khas Banjar. Pisang rimpi. Ikan sepat. Ini sepan. Seluang. Ini aku nak nampak dan. Dan ngomongin soal kota, satu hal yang buat kami kaget adalah di Sampit ternyata sudah ada mall. Dan mallnya itu cukup gede loh, coba lihat dalamnya. Setelah sekian lama kami tidak melihat mall, ini adalah mall pertama yang kami lihat di Kalimantan Tengah. Karena di Kalbar sendiri itu cuma ada sekitar 2 kota yang punya mall, yaitu Singkawang dan juga Pontianak. Di sepanjang Jalan Sampit, kalian akan menemukan tulisan bernama Kelakai. Kami penasaran apa itu kelakai. Ternyata itu adalah salah satu tumbuhan seperti pakis yang terkenal di daerah Kalimantan Tengah. Jadi, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak coba kuliner khas Sampit. Oke boy, dan kita sampai di sebuah restoran yang dinamakan Restoran Kelakai ya. Memang agak ribut karena ini adalah lagu khas Dayak yang memang dibuka di ruang makan ini. Dan yang kita pesan adalah ikan jelawat sebagai logo khasnya Kota Sampit, ikan kelawat batu up nama menunya, dan juga dengan sayur kelakai. Jadi kita sengaja ngambil 2 ikonnya Sampit, ikan jelawat dan juga sayur kelakai. Kelakai itu kalau kita lihat langsung ya, itu sama persis kayak pakis. Cuma katanya bukan pakis, dia itu memang satu family dengan pakis, itu pakis itu. Ikannya lembut tapi nggak berbau gitu loh. Nggak bau amis lah, enak manis ikannya. Iya kan? Cobain deh. Cuma kekurangan ikan jelawat ini nih, banyak tulang tipis-tipis, jadi harus makannya hati-hati. Suka kuahnya. Pokoknya enak. Lagi 2 Beb, ini besar banget loh. Dan kembali lagi ke camper van kesayangan kita, Bambang. Jadi Riana lagi di luar ya, lagi mau sebarang. So kita balik lagi ke sini. Hari menyenangkan di Sampit ya. Banyak yang akan bertanya tentang, Bang, kenapa nggak bahas tentang yang terkenal di Sampit ya. Jadi kalau kita keluar sana di luar daerah Kalimantan, kalau ada orang nanya, kok dari mana? Kami bilang kami dari Kalimantan. Mereka semua kaget ya. Ih, Kalimantan hutan itu ya. Yang ada orang bukan orang itu ya. Nah, yang terkenal di Kalimantan tuh memang Dayak. Dan salah satu event yang bikin Kalimantan cukup ditakuti secara paradigma adalah event di Sampit, yaitu adalah perang suku ya, yang dulu sempat heboh banget. Tapi tenang aja boy ya, di Sampit udah kita buktiin sendiri ya. Di sini sudah sangat damai dan menyenangkan. Terbukti ketika kita baru sampai ke Kota Sampit, karena yang disambut dengan namanya Tugu Perdamaian ya, Monumen Perdamaian. Itu adalah sebuah monumen simbolis yang membuktikan bahwa event yang dulu pernah terjadi itu sudah kayak damai gitu loh. Dan kita nggak perlu tahu tentang cerita atau detailnya, tapi kita harus kembali ke intinya aja. Apa yang kalian lihat? Jadi tadi kalian udah lihat tuh virtual tour kita di Sampit kan? Everything is fine ya, semua bahagia. Bahkan udah banyak pendatang kayak orang-orang Jawa, karena memang kalau dari peta posisi Pulau Sampit itu sangat berdekatan dengan Jawa, jadi mereka banyak dan mudah untuk lalu lalang ke sini. Dan kalau kalian tertarik lebih dalam mengenai tentang apa sejarah Dayak tuh, tenang ya. Habis dari ini kita tuh lagi siap-siap karena besok pagi kita langsung berangkat ke ibu kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya. So kita mau siap-siap dulu ya, kita mau rehat. Dan semoga aja besok kita bisa bangun awal boy. Karena dari Sampit ke Palangkaraya itu cukup jauh. Tapi katanya jalannya udah lebih bagus ya. Kita nggak tahu gimana ya. So itu saja ya. Kita mau beres-beres dulu. Kita mau bikin mode tidur seperti biasa. Dan thank you buat kalian udah mau nonton sampai sekarang ya. Jangan lupa juga untuk selalu follow di IG kita. Karena masih banyak yang suka ngechat kita, Bang masih kota ini kah? Udah lama. Karena video ini kalau kita edit, terbitnya pasti sekitar beberapa minggu lagi. Karena butuh waktu buat ngedit. So, kalau mau informasi lokasi lebih akurat, follow IG kita. Karena kita selalu update nih. Kita mau ke kota mana, kita mau daerah mana, nah selalu update di sana. Oke, thank you buat kalian semua nonton ya. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu sederhana.
Jadi kita cuma mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru menonton channel kita. Selamat bergabung di keluarga besar kita ya. Dan berhubung masih banyak nanyain kerjaan kita apa, sebenarnya kerjaan utama kita selama traveling adalah di asuransi. Kita sudah lebih 10 tahun di profesi ini dan membantu ratusan klien di seluruh Indonesia. Jadi buat kamu yang beli asuransi untuk keluarga, papa, mama, atau siapapun juga bisa kontak di DM IG kita. Dan buat kamu yang suka konten ini, kamu bisa support kita dengan klik link yang ada di bawah untuk traktir bensin untuk Bambang. Terima kasih untuk Badeboy yang udah support atau menjadi member di minggu ini. Yuk kayak gini. Tunggu kami di kota kalian ya. Dadah. Dana yang terkumpul akan kami alokasikan untuk membantu sesama selama kita perjalanan keliling Indonesia.